Jadi seluruh hewan tatkala keadaannya hidup tahirah, dia suci, kecuali anjing dan babi. Dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuh anjing, seluruh tubuh babi, seluruhnya najis. Berbeda dengan Abu Hanifah, hanya membatasi liurnya, mulutnya. Ya, disebutkan dalam mazhab Hanafiyah itu najis. Dalam mazhab Maliki suci, baik itu anjing ataupun babi. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ashabuhu dan pengikutnya sama seperti mazhab Syafi'i. Hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha bighairi zakatin syar'iyyah. Hukum seluruh hewan sesudah matinya tanpa melalui proses sembelihan secara syar'i. Nah, sekarang ini hewannya mati tanpa proses sembelihan secara syar'i. Yang pertama, kulluha najisatun illa thalatha. Jika ada hewan yang mati tanpa proses sembelihan secara syar'i, maka hukumnya adalah najis. Sapi mati karena ketabrak atau jatuh atau kejepit. Sapi ini mati tanpa melalui proses sembelihan secara syar'i, maka hukum sapinya adalah najis. Itu disebut bangkai. Kecuali 3 yang dia mati tanpa melalui proses sembelihan secara syar'i, tapi bangkainya tetap suci, yaitu manusia, belalang dan ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hayawanatu al-ma'kula idza matat bi zakatin syar'iyyatin fahiya tahirah. Hewan-hewan yang halal dimakan apabila ia mati dengan proses sembelihan secara syar'i, fahiya tahirah, jelas hukumnya suci. Kalau kita sudah sembelih hewan yang halal dimakan, itu hukumnya suci, kecuali kotorannya tetap najis, darahnya tetap najis. Yang ketiga, al-hayawanatu ghairu ma'kulah idza matat kulluha najisatun walau dzubihat. Hewan-hewan yang haram dimakan, haram dikonsumsi. Dalam mazhab Syafi'i itu banyak. Di antara rumusan yang dibuat oleh para fuqaha Asy-Syafi'iyah, kullu dzinabin minas siba, seluruh hewan yang memiliki taring dan kuku yang tajam yang digunakan untuk memangsa, itu dihukumi haram yang di darat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli kullu dzinabin minas siba. Nabi melarang mengkonsumsi seluruh hewan yang bertaring dan berkuku dari hewan buas, minas siba. Kalau di laut, ikan hiu bertaring tapi dia halal, karena di dalam laut ada kaedah yang disampaikan oleh Nabi, fil bahri tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan airnya suci dan mensucikan, dan seluruh bangkainya halal. Maka di laut itu lebih banyak halalnya. Terlepas ada hewan yang hidup di dua alam, itu juga masuk kaedah. Dia kadang di laut, kadang di darat, seperti penyu. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sebagian besar menyatakan haram, mazhab Maliki mengatakan halal. Nah, itu kaidah pertama. Jadi seluruh hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam yang dia gunakan untuk memangsa itu. Adapun dob'un atau dib'un,
Haina. Nah, haina itu dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, para ulama mengatakan halal. Dia taringnya itu tidak menggunakan memangsa, tidak dijadikan kekuatan untuk memangsa, tapi dia mencekik. Kalau yang dia ngoyak-ngoyak dengan taringnya, dengan kukunya, ulama ini mengatakan inilah yang haram. Gitu. Makanya di sini dalam mazhab Syafi'i, singa, harimau, monyet, serigala, yang sejenisnya daripada hewan buas itu diharamkan. Kaidah kedua, jika ada larangan dari Nabi membunuh hewan tersebut, maka hukumnya haram dikonsumsi. Ada beberapa hewan yang Nabi nyatakan dalam hadis dilarang dibunuh. An-namal, semut, wa nahl, lebah, wa surat, wal hudhud, yaitu burung surat dan burung hudhud. Riwayat yang lain difda', katak, la taqtulud dafadi' fa inna naqiqahunna tasbih, kata Nabi, jangan kalian membunuh katak. Nah, dalam hadis Nabi, jika ada hewan-hewan yang dilarang dibunuh, maka hukumnya haram dikonsumsi, haram dimakan. Kalau di laut, Allah Ta'ala sudah nyatakan secara umum bahwa seluruh saydul bahr, seluruh hewan di lautan hukumnya halal, terkecuali jika ada yang memudaratkan, maka haram karena sebab mudaratnya, seperti ikan puru bibit. Ada kasus, kalau tidak tahu cara mengolah ikan tersebut, itu bisa mematikan orang yang makan karena ada racun di situ. Nah, ini membahayakan karena sebab racunnya. Karena dia kaidahnya seluruh di lautan disebutkan saydul bahr itu Allah halalkan, disebutkan di dalam Al-Quran. Kaidah yang masuk adalah haramnya karena membahayakan. La darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Sayyidul Walid mengatakan makna hadis tersebut, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf, beliau ketika menjelaskan makna hadis tersebut, la darar wa la dirar, maknanya la tadurra nafsak wa la tadurra ghairak. Jangan kau membahayakan dirimu dan jangan engkau membahayakan orang lain. Dalam kaidah usul fikih dikatakan darul mafasid aula min jalbi masalih, meninggalkan mudarat itu lebih utama dibanding mendatangkan maslahat. Nah, itu kaidah tentang makanan yang diharamkan di dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seluruh hewan yang diperintahkan dibunuh oleh Nabi itu pun haram dikonsumsi. Seperti al-aswadain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, Nabi bersabda, uktulu aswadain fis shalah, bunuhlah dua hitam di dalam solat. Makna dua hitam di situ adalah al-hayyat wal aqrab, ular dan kalajengking. Nah, ketika Nabi perintahkan untuk membunuh, maka hukumnya haram dimakan. Kemudian yang diperintahkan dibunuh juga al-fa'rah, tikus, al-fa'rah, tikus, al-hid'ah, al-hid'ah, burung elang, al-hid'ah, as-surat, burung surat. Burung surat itu burung yang dijadikan tatayur, meletakkan nasib. Tradisi jahiliyat sebelum hadirnya Islam, mereka menggantungkan nasib kepada burung. Makanya sial itu disebutkan dalam surat Yasin, tatayur. Kata tatayur itu diambil dari kata burung. Jadi menggantungkan nasib kepada burung. Kalau mereka hendak pergi keluar kota, jika burung terbangnya ke kanan, maka mereka menganggap itu satu keberuntungan. Mereka melakukan perjalanan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri,
Mereka tidak melakukan perjalanan, mereka menganggap itu pertanda kesialan. Nah, burung surot itulah yang banyak dijadikan sebagai burung yang menggantungkan nasib manusia pada tradisi jahiliyah sebelum hadirnya Islam. Kemudian kaidah berikutnya yang diharamkan dikonsumsi makanan, jika dianggap makanan tersebut hal yang menjijikkan bagi orang yang ingin mengkonsumsi, maka itu juga dijadikan standar hukum bahwa makanan itu haram. Dalam satu urf, satu tradisi atau tempat menganggap satu makanan ini hal makanan yang sangat menjijikkan, maka dia berhukum dengan hukum manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Itu. Nah, ini kaedah-kaedah yang dijadikan standar hukum makanan. Apakah dia statusnya halal atau haram? Kalau mazhab Syafi'i lebih banyak haramnya, karena kaidah umumnya jika tidak ada dalil yang menghalalkan, hukumnya haram. Kaidah umumnya al-qawaidul ammah. Kalau mazhab Maliki terbalik, lebih banyak halal dibanding haram, karena kaidahnya jika tidak ada yang diharamkan di dalam nas, tidak ada yang diharamkan di dalam nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis, maka hukumnya halal. Nah, kami punya buku Talmud, bukunya kitab sucinya orang Yahudi, Talmud. Alhamdulillah kami punya terjemahannya, itu langka kitab itu, tidak dijual. Saya baca ternyata sisa-sisa ajaran para nabi terdahulu itu masih tercantum, terutama dalam masalah makanan. Dalam kitab Talmud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, justru ajaran nabi terdahulu yang ada di dalam kitab Talmud yang asli, itu banyak makanan yang diharamkan. Kalau khamar, minuman keras, daging babi, ya, minuman keras, daging babi, itu sejak Nabi Adam sudah haram. Daging anjing, daging babi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dari dulu haram. Kalau khamar ada khilaf, itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Nah, dalam kitab Talmud tersebut mengatakan diantaranya hewan-hewan yang ada di laut jika bentuknya bukan ikan haram. Dia punya label halal juga dalam istilahnya, dan lebih banyak haram. Jadi kalau udang haram, cumi-cumi haram, kepiting yang di laut haram, bentuknya bukan ikan haram. Itu. Adapun syariat Islam tidak membatasi seperti itu. Memang kalau cumi-cumi ada khilaf tintanya itu. Cumi-cumi khilafnya tintanya. Tintanya itu apakah suci atau najis? Ada dua pendapat. Ada mengatakan najis, ada mengatakan suci. Tinta dari cumi. Sebagian ulama mengatakan kalau tintanya itu dari mulutnya suci, kalau dari dalam perutnya yang keluar najis. Cuma masalahnya kita bedakan di mana itu. Mulutnya saja sampai hari ini saya belum lihat itu cumi. Makanya masalah khilafiyah begini, dah selera kita deh. Yang suka pakai tinta, Allah, makan nggak apa-apa. Ada pendapat ulama yang menghalalkan. Yang ingin menjaga, aduh ini kayaknya haram, ikut juga haram nggak apa-apa. Dia makan cuminya tanpa harus menggunakan tintanya. Tapi itu masalah qadhiyah ikhtilaf. Nah, dalam kasus perbedaan pendapat para fuqaha, gitu. Termasuk ikan lele. Nah, itu juga ada ikhtilaf. Ya, ikan lele. Sehingga ada kiai di Bogor mengarang kitab namanya As-Sawa'iqul Muhriqah, membahas tentang status hukum ikan lele. Jadi satu kitab.
Nah, kesimpulannya beliau halalkan. Ada larangan namanya jalalah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akril jalalah. Nabi melarang memakan hewan yang suka memakan kotoran. Memakan kotoran. Dirinci oleh para ulama, khususnya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hukumnya makruh saja. Jadi hewan yang halal kita makan, misalnya ayam, namun kita kasih makan kotoran. Dia minum air got, dia minum yang najis-najis, dia makan itu kotoran. Nah, mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Tapi ulama lainnya seperti ulama sufi namanya Muhammad Amin Kurdi An-Naqsabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan harus dilihat kalau hewan ini jalalah dia memakan kotoran, kemudian kita sembelih ternyata dagingnya sudah bukan bau yang seperti biasa, sudah bau kotoran, maka haram. Tapi kalau baunya dagingnya seperti misalnya ayam, baunya tetap ayam, tidak ada bau kotoran, tidak ada bau yang aneh, maka hukumnya halal. Makanya saya temukan riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan beberapa orang sahabat ketika ingin menyembelih hewan yang mau disembelih, beliau tidak langsung suruh menyembelih jika baru beli dari pasar. Dalam satu riwayat ayam dajajah, Nabi perintahkan untuk menunggu waktunya 3 hari. Dalam waktu 3 hari setelah beli dari pasar ayam tersebut, kemudian Nabi perintahkan untuk memberikan makanan yang suci, yang bersih kepada ayam tersebut. Selama 3 hari, setelah 3 hari Nabi menyembelihnya. Nah, itu kaedah hewan-hewan jalalah bisa kita rubah statusnya untuk menghilangkan keraguan bahwa dia menjadi suci, menjadi bersih. Nah, sebelum kita sembelih, baru beli kita sembelih, kita berikan waktu beberapa hari untuk kita kasih makan makanan yang bersih. Dan itu ada hitungannya. Kalau ayam 3 hari, kalau tidak salah 3 hari. Kalau kambing hari berapa hari, sapi berapa hari, unta berapa hari, itu merubah daripada status jalalahnya. Dia menjadi hewan yang seperti biasanya, yang normal, yang suci, yang bersih. Nah, itu masalah tentang hewan. Hukum hewan yang haram dimakan apabila dia mati. Hewan yang haram dimakan apabila ia mati kulluha najisah. Seluruhnya hukumnya najis. Hewan yang haram dimakan dia mati najis. Kucing mati najis. Tikus mati najis. Cicak mati najis. Dimaafkan, ma'fu, karena la sa'ilatan lah, tidak memiliki darah. Itu dima'fu dalam konteks air, bukan dalam konteks pakaian dan tubuh kita terkena itu. Atau hewan-hewan yang haram dimakan, yang haram dimakan kita sembelih secara syar'i, tetap dia najis. Tikus, kucing dia sembelih secara syar'i. Ketika dia sembelih, hukumnya tetap najis dan hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian hukmu sya'ri jamil hayawanat, hukum bulu seluruh hewan. Nah, sekarang bulunya, tadi hewannya. Ini penting juga. Sya'rul hayawanati ma'kula ba'da infisal tahir. Bulu hewan yang halal dimakan apabila terlepas hukumnya suci. Bulu sapi, kita sholat habis sembelih itu sapi, mungkin tiba waktu sholat ternyata di tubuh kita penuh dengan bulu sapi, maka hukumnya sah karena bulu sapi suci. Kaidah sederhananya, seluruh hewan yang halal dimakan apabila bulunya terlepas, hukumnya suci. Yang kedua, sya'rul hayawanati ghairi ma'kula ba'da infisal najis.
Yang kedua, bulu hewan yang haram dimakan apabila terlepas, apabila dia berceceran, hukumnya najis. Bulu harimau. Jadi kalau dia masih menempel, gak lepas nih bulu, kita pegang suci. Kucing, bulu kucing suci. Tapi ketika dia terlepas, di sini jadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, jika bulunya kucing banyak, najis. Karena kucing haram dimakan. Bulunya ketika lepas, hewan yang haram dimakan, apabila bulunya terlepas, bulunya ini status hukumnya najis. Kalau dia masih di tubuhnya, hukumnya suci. Namun dikasih dispensasi oleh syariat Islam, kalau bulu sedikit dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan karena sulit ihtiraz minhu, sulit menghindari hal tersebut. Sya'rul haywanati ghairil ma'kulah bil infisal najis. Bulu hewan yang haram dimakan apabila terpisah najis, hukumnya najis. Kemudian yang ketiga, wa amma qabla infisal fa hukmu syari hukmu haywani nafsihi. Tadi adapun sebelum bulunya terlepas, maka seluruh hewan suci bulunya. Bulunya suci apabila masih di tubuh hewan tersebut, kecuali dua, bulu anjing sama babi. Itu dia statusnya najis mughallaza. Hukmu juz'i al-munfasil minal hayy. Masalah yang ketiga, apabila bagian tubuh terputus dan hewannya itu hidup. Jadi hewannya hidup, gak sengaja kita potong, ya lewat kena ekornya putus, atau kena kakinya putus, tapi hewannya masih hidup. Ini bagian tubuhnya yang terputus, bagaimana statusnya? Dibahas oleh para fuqaha. Hukmuhu ka hukmu maitatihi, fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahir. Maka hukumnya itu sama seperti hukum bangkainya. Jika bangkainya itu suci, maka dia suci. Dan jika bangkainya itu najis, maka dia najis. Kama qala sahibu Saffati Zubad. Wa juz'ul hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuhu wa arakun wal misku thumma fa'ratuhu. Wallahu alam.